Bukankah anak manusia adalah manusia? Bukankah anak monyet adalah monyet? Bukankah anak buaya adalah buaya? Maka anak Allah adalah Allah. Yesus mengajukan pertanyaan, siapakah anak manusia? Tapi para murid melalui Petrus berkata, engkau anak Allah. Siapakah anak manusia? Engkau anak Allah. Anak manusia, anak Allah. The Son of Man, the Son of God. Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Itulah kristologi Kristen. Inilah pengakuan iman tertua. Pengakuan iman rasuli yang sesungguhnya. Karena itulah pengakuan iman para rasul. Pengakuan iman rasuli kita yang setiap minggu kita omong itu bukan dari para zaman rasul, bukan. Itu dibuat di kemudian hari sesuai dengan iman para rasul. Makanya disebut pengakuan iman rasuli. Tapi yang langsung dari para rasul langsung itu ini. Maka inilah pengakuan iman rasuli yang sungguh-sungguh. Kiranya kita juga punya pengertian iman yang sama. Dari penjelasan Bapak Esra Saru tadi, kita coba gambarkan anak manusia adalah anak Allah. Sekarang kita balik. Anak Allah adalah anak manusia. Apa yang Anda bayangkan? Yang dimaksud adalah satu orang. Anak manusia adalah anak Allah. Anak Allah adalah anak manusia. Kenapa? Karena dia tunggal. Nah, kalau dia tunggal satu orang, maka akan menjadi salah kalau kita membaginya menjadi dua bagian. Seharusnya tidak boleh dibagi menjadi dua bagian. Karena yang dimaksud adalah satu orang. Anak manusia adalah anak Allah. Tetapi beliau membaginya ke dalam dua bagian. Anak manusia adalah manusia. Dan anak Allah adalah Allah. Dan ini menjadi salah. Karena manusia sejati ini adalah Allah sejati. Jadi ketemu salahnya di sini. Kalau satu orang dibagikan ke dalam dua bagian, menjadi salah nilainya itu. Seharusnya tidak boleh dibagi. Kenapa harus dibagi? Apakah dibagi itu satu-satunya penjelasan yang paling terbaik? Kan enggak juga, bro. Ilmu itu kan tidak boleh salah. Ilmu itu kan harus benar. Kalau salah, tidak bisa disebut ilmu. Tapi, kenapa ya mereka nggak paham? Ya jelas nggak logis. Kok satu orang kok dibagi dua itu gimana ceritanya? Kan itu kan jelas frasanya itu. Yang dimaksudkan itu jelas. Kan Petrus kan ngomong kan, engkau adalah Mesias. Engkau yang mana? Ya anak manusia itu. Anak manusia adalah anak Allah. Sekarang saya tanya, anak Allah itu yang mana? Ya anak manusia itu kan? Satu orang itu kan? Tapi kenapa dibagi dua? Yang dimaksud anak Allah itu kan anak manusia itu. Kalau anak manusia itu Allah, bagaimana pula dia manusia? Paham gak sih? Kita lanjut. Dalam cuplikan video tersebut, Bapak Pendeta Esra Alfred Saru STH MPDK mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Salah satu dasarnya adalah pengakuan para rasul yang diwakili oleh Rasul Simon Petrus. Beliau juga mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati berdasarkan logika sederhana yang dipahami oleh dunia, yaitu anak ular adalah ular, anak kucing adalah kucing, anak monyet adalah monyet, dan anak manusia adalah manusia. Dengan demikian, beliau meyakini bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, yaitu Allah sejati dan manusia sejati, dengan mendapat dukungan dari para rasul yang memiliki pengakuan iman yang sama, dan dianggap inilah pengakuan iman rasuli yang tertua. Oleh karena itu, di dalam video ini, kita akan memberikan reaction atas pemahaman beliau yang demikian itu. Dan kita membuka dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu, apakah pada zaman itu
para rasul sudah mengenal Yesus Kristus secara 100%? Jawabannya adalah belum. Dan karena itu, yang mengatakan sudah pasti salah. Baru masuk langkah pertama, beliau sudah mendapatkan satu tanda silang. Terlebih dahulu kita melanjutkan untuk jawaban yang belum. Pengenalan para rasul akan Yesus Kristus yang tertinggi pada zaman itu hanyalah sebatas pengakuan Petrus. Sedangkan rahasia terbesar lainnya masih disembunyikan. Rahasia terbesar yang disembunyikan itu hanya boleh dinyatakan kepada orang kecil. Sebab itulah perkenanan Bapa, atau itulah yang berkenan kepada Bapa. Perkenanan Bapa ini telah diserahkan kepada anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang semacam apa yang kepadanya anak itu berkenan? Yaitu orang kecil. Orang kecil yang seperti apa? Yang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia, tidak terpandang dan hina bagi dunia, serta tidak berarti bagi dunia. Untuk jawaban para rasul belum mengenal Yesus Kristus pada zaman itu 100%, kita hentikan dulu sampai di sini. Sekarang kita melanjutkan untuk jawaban yang sudah. Mungkin Bapak Ezra Soru berpikir bahwa para rasul pun percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Oleh karena itu, tidak mungkin saya dalam kurung Ezra ini sesat. Sebab jika saya dalam kurung Ezra sesat, maka para rasul pun juga sesat. Dengan demikian, beliau berpikir itu tidak mungkin. Akhirnya, dia dalam kurung Ezra Soru tetap berpegang pada pemahamannya yang demikian dengan bertamengkan iman para rasul. Entah para rasul beranggapan Yesus Kristus memiliki dua natur atau tidak, kita asumsikan demikian karena demi keadilan, agar pembahasan ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Pertanyaannya adalah, apakah pada zaman itu para rasul beranggapan bahwa manusia Yesus itu diciptakan ataukah tidak diciptakan? Jika diciptakan, bagaimana penjelasan logisnya? Dan jika tidak diciptakan, mengapa? Karena kita tahu bersama bahwa manusia Yesus, menurut Ezra Soru, Deking Gadas, dan Muriwali Yantomatolu, adalah manusia Yesus yang diciptakan. Jika para rasul percaya bahwa manusia Yesus diciptakan, maka para rasul pasti salah. Tetapi beban kesalahan itu belum ditanggungkan kepada mereka karena pengenalan mereka akan Yesus Kristus belum sedalam ini. Mereka baru diberikan porsi pengenalan sejauh Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Dengan demikian, tidak ada kejujuran nurani yang mereka lawan di sana. Sebab dosa adalah apa yang benar menurut nurani, tetapi tidak dilakukan. Dan apa yang salah menurut nurani, dilakukan. Tetapi sekarang, Ezra Soru tahu benar, tetapi tidak melakukannya.
dan tahu sesat tetapi melakukannya. Ini adalah kejahatan di mata Allah. Dan Ezra Soru seorang penjahat. Mengapa statement ini bisa sampai keluar dari mulut saya? Karena jika dijelaskan sampai akhir, manusia Yesus diciptakan ini bernilai salah karena akan berujung pada kesesatan karena tidak dapat dijelaskan secara logis. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara logis atau sesat tidak bisa disebut ilmu. Ini bernilai salah. Yang bukan ilmu bukanlah Yesus Kristus yang sejati. Sebab Yesus Kristus yang sejati adalah ilmu. Dengan demikian, posisi Ezra Soru adalah posisi yang sia-sia karena bukan merupakan ilmu. Sampai di sini, Pak Ezra sudah mendapatkan 3 tanda silang. Sekarang kita lanjutkan. Mengapa manusia Yesus diciptakan ini bernilai salah? Karena sebenarnya semua manusia diciptakan. Yesus Kristus adalah manusia. Karena itu, Yesus Kristus diciptakan. Itu adalah hikmat dunia. Sama halnya dengan anak manusia adalah manusia. Juga hikmat dunia. Anak monyet adalah monyet. Anak umur 5 tahun pun tentu tahu. Anak kucing adalah kucing. Anak ular adalah ular. Itu adalah hikmat dunia. Apakah Anda tahu bahwa nilai dari hikmat dunia ini adalah bodoh? Mengapa bodoh? Karena hikmat dunia ini tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, hikmat dunia ini adalah alat setan. Dengan demikian, ketika Ezra Soru menjelaskan tentang Yesus Kristus, menggunakan dasar hikmat dunia ini, sebenarnya dia menggunakan alat setan. Dengan demikian, Ezra Soru adalah hamba setan. Mau bertobat atau jadi bangsat, itu pilihan. Ataukah menjadi orang yang jujur terhadap nurani yang jujur, itu pilihan. Mau tetap jadi orang sombong ataukah mau jadi orang yang rendah hati, itu juga pilihan. Manusia Yesus diciptakan, saya sudah bantah sampai setuntas-tuntasnya di dalam channel ini. Jadi, dalam video ini, saya hanya sebatas mengarahkan Anda untuk menonton video-video saya yang lain. Demikian pula, anak manusia adalah manusia. Saya sudah bantah semuanya sampai tuntas. Dan sekarang Pak Ezra hadir dengan pegangan yang lain, maka saya membantahnya pula. Sekarang kita lanjut. Perhatikan ini, sekarang kita mempersingkat penjelasan tadi bahwa
Anak manusia adalah manusia, dan karena itu diciptakan. Telah kita ketahui bahwa itu adalah hikmat dunia. Dan ternyata hikmat dunia itu bodoh, karena hikmat dunia tidak mengenal Allah. Bodoh dan tidak mengenal Allah adalah alat setan. Nah, bagaimana dengan orang kecil yang kepadanya Allah menyatakan rahasianya? Ternyata orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang dan hina, tidak berarti bagi dunia, itu adalah orang yang memiliki hati yang tulus, ikhlas, bersyukur, jujur, dan sifat-sifat itu telah menjadi jiwanya. Setidak-tidaknya dia mempelajari ilmu itu minimal 15 tahun. Dalam keadaannya sebagai orang rendahan yang susah payah, dia mau menjadi alat Tuhan, mengasihi Allah, dan sanggup memberikan nyawanya. Tidak ada yang dapat disombongkan, tidak perhitungan dengan Tuhan, waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Merasa dirinya tidak layak dan tidak masuk dalam hitungan. Sedangkan orang-orang yang pintar menurut hikmat dunia ini, yaitu orang-orang yang bodoh menurut hikmat Allah, adalah orang-orang yang memegahkan diri, berhitung-hitungan dengan Tuhan mengenai lama pengabdian, lama pelayanan, sejak kapan dia KKR, pendidikannya seberapa lama, pengorbanan yang telah dilakukan di jalan Tuhan, semuanya diperhitungkan. Pada hari pembagian mahkota, mereka akan maju ke hadapan Tuhan untuk berperkara dengan Tuhan mengenai lamanya pengabdian mereka di jalan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan mereka salah, atau yang lebih jelasnya adalah kepada mereka Allah tidak berkenan untuk meningkapkan atau menyatakan rahasianya yang tertinggi. Sebab orang yang bodoh, yang lemah, tidak terpandang dan hina, tidak berarti bagi dunia. Pada hari pembagian mahkota, dia tidak meminta apapun, sebab karena kasih dan ketulusan. Dia hanya merasa dirinya layak melayani Tuhan di sudut yang paling kecil dalam kasih yang sempurna. Tuhan memberkati. Aku mengasihi Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masih lanjut. Lanjutannya adalah bagaimana caranya orang yang pintar menurut hikmat dunia dapat dibenarkan menurut hikmat Allah. Solusinya
adalah orang yang pintar menurut hikmat dunia ini, agar dapat dibenarkan menurut hikmat Allah, maka dia harus menjadi orang bodoh. Itu solusinya. Sebab orang pintar menurut hikmat dunia akan mengatakan anak manusia adalah manusia dan karena itu diciptakan. Itu adalah pintar menurut hikmat dunia. Supaya dia dibenarkan menurut hikmat Allah, maka dia harus menjadi orang bodoh. Artinya terbalik. Tadinya pintar, sekarang berbalik menjadi bodoh. Kalau orangnya sudah berbalik, maka hikmat dunia itu pun harus ikut dibalik. Tadinya anak manusia adalah manusia, menjadi anak manusia, bukan manusia, melainkan Allah. Sehingga rumusan yang benar, bukan Allah sejati dan manusia sejati, melainkan Allah sebagai manusia. Allah sebagai manusia, bukan manusia, melainkan Allah. Orang pintar menurut hikmat dunia mengatakan anak manusia adalah manusia. Tetapi orang yang bodoh menurut hikmat dunia mengatakan bukan, anak manusia adalah Allah. Nah, itu saling menolak. Bodoh harus dilawan dengan bodoh. Dengan demikian akan saling tolak menolak. Yang pintar menurut hikmat dunia ini kan bodoh menurut hikmat Allah. Dengan demikian, orang yang bodoh menurut hikmat dunia, padahal benar menurut hikmat Allah ini, juga ngotot. Anak manusia adalah Allah. Jadi, tidak ada kesepakatan di sana. Sehingga saling tolak menolak. Ibarat magnet, negatif, ketika berhadapan dengan negatif, akan saling tolak menolak. Demikian pula setan, setan adalah kebencian. Kita sebagai orang Kristen harus melawannya dengan benci. Dengan demikian, setannya akan tertolak. Begitu. Kasusnya ini pun sama. Kita harus menjadi orang bodoh. Supaya bodohnya kita, padahal benar menurut hikmat Allah, melawan bodohnya orang dunia yang bodoh menurut hikmat Allah itu. Tidak apalah kita bodoh menurut hikmat dunia. Yang penting kita dibenarkan menurut hikmat Allah. Anda mau pilih yang mana? Bodoh menurut dunia, tetapi benar menurut hikmat Allah? Ataukah pintar menurut dunia, tetapi Anda bodoh menurut hikmat Allah? Itu juga pilihan. Ezra Soro. Saya sampai di sini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya merasa diri tidak layak. Saya juga merasa diri tidak pantas untuk berkata-kata seperti ini. Saya mengucapkan maaf yang berlimpah kepada Bapak Ezra Soru, kepada Bapak Deking Gadas, kepada Bapak MYN. Mohon aku dimaafkan.
Tuhan, terima kasih banyak. Engkaulah Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.